Di halaman La Repubblica, muncul kritik tajam yang ditujukan kepada Christian Cifu dan Beppe Marotta terkait situasi yang tengah dialami Inter. Menurut media tersebut, Cifu sadar ia harus mampu menularkan semangat dan grinta kepada para pemainnya, sesuatu yang saat ini dinilai masih kurang. Perbandingan pun tak terhindarkan. Simone Inzaghi, saat ketegangan di lapangan menurun, sering berlari di tepi lapangan, berteriak, bahkan sampai diusir wasit. Namun justru dengan sikap itu ia mampu meraih 6 trofi, termasuk 1 Scudetto. Cifu, meski lebih tenang dan menghormati batas area teknis, kini dituntut untuk menemukan cara agar bisa menyalakan api dalam tim. Di sisi lain, Beppe Marotta terlihat lebih lembut terhadap Cifu dibandingkan saat menangani Inzaghi. Hal ini dinilai wajar karena Marotta perlu membela keputusannya menunjuk Cifu sebagai pelatih. Bahkan, ia disebut menggunakan kebohongan putih saat mengatakan bahwa Cifu bukanlah pilihan kedua, padahal upaya mendatangkan Fabregas sempat dilakukan secara terbuka. Amarah masih terasa, tetapi penilaian positif atas performa tim tetap ada. Sehari setelah kekalahan dari Juventus, yang menjadi kekalahan kedua dalam 3 laga, suasana di kubu Inter masih diliputi kekecewaan dan rasa pahit. Namun, di balik itu semua, ada juga keyakinan bahwa tim sedang menapaki jalur perubahan, sebuah proses yang jelas membutuhkan waktu. Seperti yang disorot oleh Corriere dello Sport, meski ada rintangan yang sudah diperkirakan sebelumnya, tanda-tanda positif tak bisa diabaikan. Sekarang, yang terpenting adalah menjaga arah dan tidak kembali mundur. Meski suasana hati masih kelam, kehadiran jajaran direksi di Appiano kemarin menegaskan betapa seriusnya momen ini. Dilaporkan pula adanya pertemuan antara manajemen dan Christian Cifu. Bahkan, untuk beberapa menit, Piero Ausilio memperluas diskusi dengan seluruh staf. Tidak ada keraguan, dukungan penuh tetap diberikan kepada pelatih asal Rumania tersebut. Baik Cifu maupun manajemen memiliki pandangan yang sama tentang apa yang terjadi di Allianz Stadium. Sebuah laga yang sebenarnya dikuasai, namun berakhir pahit akibat blunder Sommer di masa tambahan waktu. Padahal, Inter sempat menunjukkan karakter luar biasa, 2 kali menyamakan kedudukan, bahkan sempat membalikan skor. Sayangnya, semua usaha itu sirna di menit-menit terakhir, saat tim justru seharusnya bermain lebih kotor dan lebih kejam. Kini, masalah utamanya bukan hanya taktik, melainkan mentalitas. Rentetan kebobolan di menit akhir yang terus menghantui sejak musim lalu harus segera dihentikan. Cifu dan seluruh jajaran manajemen berharap, titik balik itu bisa datang secepatnya, dimulai dari laga melawan Ajax. Inter tengah fokus mempersiapkan debut mereka di Liga Champions, yang akan berlangsung Rabu malam di Amsterdam melawan Ajax. Menurut laporan Sky Sport, pelatih Christian Cifu memiliki seluruh skuad di Appiano Gentile untuk sesi latihan, kecuali Matteo Darmian yang mengalami sedikit keluhan punggung. Darmian, yang masuk di menit-menit akhir saat laga melawan Juventus, akan dievaluasi kembali besok pagi saat sesi latihan terakhir sebelum keberangkatan tim ke Amsterdam pada sore harinya. Kursi pelatih Inter mulai disebut-sebut bergoyang setelah kekalahan di Turin melawan Juventus. Namun menurut Fabrizio Romano, posisi Christian Cifu saat ini sama sekali tidak dalam bahaya. Tidak ada indikasi bahwa Inter tengah memikirkan pemecatan Cifu. Memang, hasil adalah penentu dalam sepak bola, dan kita akan lihat bagaimana situasi berkembang. Namun untuk saat ini, Inter tetap memberi kepercayaan penuh kepada pelatih asal Rumania itu, jelas Romano. Cifu sendiri dikabarkan berbicara keras kepada para pemain di ruang ganti setelah laga melawan Juventus. Kini, lapangan yang akan menjadi penentu, apakah pesan Cifu mampu mengubah arah musim Inter? Di sisi lain, rumor menarik muncul mengenai kemungkinan kembalinya Jose Mourinho ke Milan. Fabrizio Romano kembali menegaskan bahwa untuk saat ini, tidak ada yang konkret. Mourinho siap kembali bekerja setelah pemecatan dari Fenerbahce. Ia tidak ingin mengambil waktu istirahat terlalu lama. Namun wacana itu belum ada kaitannya dengan Inter yang tetap mendukung Cifu, tambahnya. Artinya, Inter masih solid bersama Cifu, namun semua akan ditentukan oleh hasil di lapangan.
Debut Inter di Liga Champions melawan Ajax menjadi kesempatan untuk sejenak melupakan awal musim yang berat di Serie A. Setelah kalah dari Udinese sebelum jeda internasional, kekalahan lebih pahit kembali datang saat melawan Juventus. Sebuah hasil yang dianalisis oleh Christian Cifu di Radio Rai One. Saya bangga dengan performa tim, meski tentu sakit rasanya tidak meraih poin. Kami menunjukkan kualitas, kepribadian, dan keinginan untuk menguasai pertandingan. Bahkan saat tertinggal 2 kali, kami tetap tenang dan sempat membalikkan keadaan. Yang kurang hanyalah pengelolaan 10 menit terakhir. Dari kekalahan ini, kami harus belajar bahwa di momen tertentu kita harus melakukan hal berbeda dari kebiasaan, tanpa kehilangan keyakinan. Tim ini bisa banyak hal, tapi perlu lebih baik dalam manajemen permainan, jelas pelatih asal Rumania itu. Menyinggung laga melawan Ajax di Amsterdam, Cifu menambahkan, indahnya sepak bola adalah pertandingan berikutnya selalu datang segera. Di sana, kami harus memperbaiki penampilan Sabtu lalu. Kami harus menyalurkan agresivitas, kebanggaan, dan amarah dari kekecewaan melawan Juventus. Liga Champions adalah kompetisi yang selalu ingin kami hormati, dan bermain di Amsterdam selalu menantang. Kami harus tampil luar biasa. Seperti diungkapkan lebih dulu oleh Gazzetta dello Sport, laporan tahunan UEFA bertajuk European Club Talent and Competition Landscape menegaskan dominasi San Siro dalam urusan jumlah penonton di stadion. Total ada lebih dari 240 juta penonton di seluruh kompetisi musim lalu, mulai dari Serie A, tim nasional, hingga sepak bola wanita. Serie A sendiri menyumbang 114 juta penonton, sementara kategori minor mencatat 80 juta penonton, angka yang mengejutkan. Untuk kompetisi Eropa, jumlahnya naik 13% menjadi 20 juta. Lebih dari 35 klub berhasil menembus angka 1 juta penonton sepanjang musim. Manchester United menjadi yang teratas dengan lebih dari 2,2 juta penonton. Hanya Real Madrid yang mampu mendekati, dengan 2 juta penonton di Santiago Bernabeu yang baru direnovasi. Di posisi ketiga ada Inter, disusul Milan di posisi ke-6. Inter mencatat total 1,996 juta penonton sepanjang musim, sedangkan Milan mengumpulkan 1,808 juta. Namun, jika hanya menghitung pertandingan Serie A, Milan memimpin tipis dengan 1,36 juta penonton dibanding 1,34 juta milik Inter. Rata-rata, Milan menghadirkan 69.000 penonton per laga, sementara Inter 67.000. San Siro pun benar-benar menjadi tembok yang kerap berubah menjadi pemain ke-12 bagi kedua tim. Di kompetisi Eropa, giliran Inter yang unggul berkat jumlah pertandingan yang lebih banyak. Nerazzurri mencatat 470.000 penonton, jauh di atas 290.000 milik Rossoneri. Dalam wawancara bersama One Station Radio di program One Football Club, agen ternama Oscar Damiani memberikan pandangannya mengenai awal musim Inter yang cukup berliku. Menurutnya, ini hanyalah krisis sementara. Bagi saya, Inter memiliki skuad terbaik di Serie A, dengan banyak pemain berkualitas. Mereka memang sempat diganggu cedera, sehingga ada beberapa pemain yang belum dalam kondisi terbaik. Namun, ketika skuad lengkap kembali, Inter akan mampu bersaing di semua kompetisi. Liga baru saja dimulai, jadi masih ada banyak waktu untuk bangkit dan kembali menjadi protagonis, ujar Damiani. Mengenai laga melawan Juventus, Damiani menambahkan, pertandingan seperti ini sering ditentukan oleh satu momen. Bisa saja berakhir imbang. Tapi Juventus punya kekuatan mental untuk bereaksi, tidak menyerah, dan terus bertarung sampai akhir. Itu adalah semangat Juve yang sempat hilang dalam beberapa tahun terakhir, dan tampaknya kini sudah kembali. Hal ini juga baik bagi sepak bola Italia secara keseluruhan. Kabar baik datang dari sosok legendaris Inter, Massimo Moratti. Mantan Presiden Nerazzurri yang sejak 26 Agustus lalu dirawat di Istituto Humanitas karena pneumonia, kini menunjukkan perkembangan positif. Moratti sebelumnya sempat menjalani perawatan intensif, hingga harus diintubasi. Namun, beberapa waktu lalu ia berhasil lepas dari alat bantu pernapasan dan dipindahkan ke ruang perawatan biasa. Kondisinya terus membaik, dan ia bahkan sudah memulai program rehabilitasi fisik. Jika perkembangan ini berlanjut,
Moratti diperkirakan bisa keluar dari rumah sakit dalam waktu sekitar 1 minggu. Juve versus Inter adalah pertandingan yang penuh emosi. Namun, kita juga melihat gol-gol yang seharusnya jarang terjadi di Serie A, baik dari pihak satu maupun lainnya, ungkap Dario Cannovi kepada TMW. Ia menyoroti jalannya derby di Italia yang berlangsung di Allianz Stadium pada Sabtu lalu, di mana Inter asuhan Christian Cifu kembali menelan kekalahan kedua secara beruntun. 7 gol tercipta dalam satu pertandingan, dan Cannovi menekankan, 3 dari 4 gol yang diterima Inter seharusnya tidak boleh terjadi. Hal yang sama berlaku untuk Juventus. Selama setengah jam, Juventus bermain bertahan, beruntung, dan memanfaatkan kesalahan Inter dengan sangat baik. Mengenai dampak kehadiran Cifu sebagai pelatih, Cannovi menilai, melihat hasil yang ada, dampaknya belum terasa signifikan. Setelah 3 laga, Inter sudah tertinggal 6 poin dari Juventus dan Napoli. Itu berarti ada 6 poin yang harus dikejar, dan itu bukan jumlah yang sedikit. Jurnalis Paolo Condo memberikan analisis tajam mengenai kalender Liga Champions Inter musim ini di Sky Sport. Menurutnya, jadwal Inter terbagi secara ekstrim antara 4 laga pertama yang relatif mudah, dan 4 laga berikutnya yang sangat sulit. Untuk bisa menjalani kompetisi ini dengan sukses, Inter harus mengumpulkan 12 poin dari 4 laga awal, melawan Ajax, yang merupakan lawan paling berat dari kelompok pertama, serta Slavia Praha, Union SG, dan Kairat. Hanya meraih 10 poin tidak cukup, karena kemudian mereka akan menghadapi Liverpool dan Arsenal di San Siro, serta Atletico dan Borussia di laga tandang. Tidak ada alternatif lain, ujar Condo. Dengan kata lain, setiap poin di 4 pertandingan awal akan sangat menentukan peluang Inter melaju ke babak berikutnya. Presiden Senat Italia, Ignazio La Russa, ikut angkat bicara mengenai awal musim yang berat bagi Inter. Dalam wawancara di GR Parlamento melalui program La Politica nel Pallone, La Russa menekankan bahwa masalah Inter tidak hanya terlihat dari 3 laga pertama musim ini, tetapi juga berlanjut dari akhir musim lalu. Inter kebobolan terlalu banyak di 15 menit terakhir. Musim lalu pun tren ini sama. Saya tidak menyalahkan Christian Cifu atau tim, karena mereka menunjukkan kualitas permainan. Selama 60 menit, Inter mendominasi Juventus. Namun, kesalahan individual yang berulang menunjukkan ada masalah yang lebih besar, jelas La Russa. Ia menyoroti perbedaan strategi klub-klub lain yang mendatangkan pemain berpengalaman, sementara Inter hanya menambah beberapa pemain baru yang belum terlalu berpengaruh, termasuk Davide Fratesi yang sampai sekarang jarang dimainkan. Saya mengerti keputusan klub untuk membeli pemain demi keuntungan jangka panjang, tetapi secara langsung ini merugikan. Untuk mengubah situasi, diperlukan keberanian. 2 atau 3 pemain baru harus dimainkan. Kalau tidak, membeli mereka jadi sia-sia. Lanjutnya, La Russa juga membandingkan situasi ini dengan awal musim Scudetto Antonio Conte, di mana Inter juga kebobolan 6 gol di 3 laga pertama. Ia menekankan pentingnya keputusan berani untuk menyelesaikan masalah. Kadang ada ketakutan terlihat terlalu bertahan. Tapi ketika menang 3-2 di Turin di menit terakhir, yang harus dilakukan bukan menukar bek dengan penyerang, tapi sebaliknya, untuk menutup permainan. Saya akan menerapkan strategi autobus ala Trapattoni, menempatkan Beppe Baresi untuk mengamankan keunggulan, ujarnya. Menutup analisanya, La Russa melihat persaingan liga. Saya melihat Juventus, Milan, dan Inter sejajar, sementara Napoli sedikit di depan.